kembali lagi. Enggak ada sih, baru pertama kali kita bikin podcast langsung ke inti pembicaraan, yaitu kita akan membahas love language ya guys ya. Yang pertama, kalian tahu nggak sih love language itu? Nah, sebenarnya love language itu adalah sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 dalam sebuah buku yang berjudul The Five Love Language: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Nah, buku tersebut ditulis oleh Gary Chapman dan membahas tentang prinsip komunikasi dalam sebuah hubungan. Secara garis besar, love language adalah cara bagaimana seseorang mengekspresikan cintanya kepada orang lain. Hal ini pun bisa kamu aplikasikan berbagai jenis hubungan, baik itu hubungan romantis, keluarga, maupun pertemanan. Love language ini sudah menjadi sebuah aspek yang penting dalam sebuah hubungan. Karena ini merupakan suatu cara bagaimana seseorang mengekspresikan cintanya sekaligus bagaimana mereka ingin dicintai. Tanpa saling memahami love language yang dimiliki, seseorang dapat merasa tidak dicintai dalam hubungannya. Nah, menurut Chapman yang menulis buku tersebut, ada 5 jenis love language yang perlu kamu ketahui, yaitu word of affirmation, quality time, receiving gift, action of service, dan physical touch. Ya. Di sini juga ada teman saya yang sudah lama dari abad ke abad masih ketemu lagi gitu. Perkenalkan, namanya Aulia Nurfadila. Halo. Bagaimana kabarnya? Apa tadi panggilannya? Panggilannya Aulia Nurfadila, dipanggil Caul. Dan panggilan pendengarnya Chapman. Ya, Chapman yang membuat buku tersebut. Halo Chapman. Halo Chapman. Chapmannya udah nggak ada mungkin, itu 1992. Aul, apa kabar Aul? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Aul, apa sih? Sekarang masih baik-baik aja. Nah, Aul, apa sih yang Aul tahu sama love language? Cinta ya? Ya. Ya kan? Love language sih. Nah, menurut Aul tuh penting banget love language itu dalam suatu hubungan. Penting tuh buat kita tuh tahu pasangan kita tuh love language-nya apa. Jadi kita tuh dengan mudah buat memahami apa yang dimau sama pasangannya. Misalnya kalau pasangannya love language-nya act of service, Ya. jadi tahu gitu apa yang harus dilakuin gitu. Kayak misalnya temenin dia kerja, kalau pasangannya udah kerja, atau kalau pacarnya lagi skripsian gitu kan, kayak gue sekarang nih masih skripsian. Ya. Gitu, atau enggak terus ngasih perhatiannya tuh kerasa gitu loh, kayak act of service tuh lebih kayak ini ya, apa ya, melayani, iya nggak sih? Iya. Melayani. Dan masih banyak lainnya ya kan ya. Nah, sebenarnya ada 5 nih dari Chapman itu. Yang pertama ada word of affirmation. Nah, yang pertama ini yang kamu harus ketahui adalah orang yang dengan jenis love language ini mengekspresikan cintanya yang diingin cintai melalui kata-kata positif. Kata-kata yang positif ini dapat bertunjuk pujian, apresiasi, pertanyaan cinta, dan lain-lain. Nah, mendengar kalimat-kalimat tersebut seperti aku sayang kamu atau terima kasih sudah membagikan aku, pokoknya hal-hal yang memuji lah gitu. Nah, Aul ada nggak nih pernah nggak gitu? Kebetulan love language gue sih word affirmation. Wow. Dan Ya, emang gue suka gitu yang kayak misalnya dipuji kayak gitu. Emang gue kayaknya tipe-tipe orang yang haus akan pujian ya. Kayak misalnya nih kirim foto gitu, cantik banget gitu. Atau enggak gue nyelesain tugas gitu kayak hebat banget.
yang kayak gitu-gitu deh, atau enggak sesuatu kayak makasih banget, hal-hal sederhana yang diucapin secara verbal gitu. Jadi love language-nya tuh suka banget sesuatu diungkapin sama kata-kata gitu loh. Langsung baper tuh ya. Iya, makanya sering banget yang love language ini sama-sama yang virtual, ya gak sih? Iya benar-benar. Gak masalah gitu loh. Apalagi yang LDR kayak gitu-gitu, ya kuat-kuat aja guys. Karena emang dikasih kata-kata aja langsung baper. Oke, terus yang kedua ada quality time. Nah, artinya Oke. waktu kebersamaan. Orang dengan love language ini akan merasa sangat senang jika mereka dapat menikmati waktunya bersama dengan pasangannya. Bahasa cintanya quality time itu mungkin akan menjadi tantangan bagi kamu yang sering sibuk saat kamu bahagia sedang sibuk menghabiskan waktu bersamanya. Mereka juga akan senang jika waktu bersama kamu tergantung oleh hal apapun seperti ponsel atau hal lainnya. Ada nggak Aul gitu pernah jalan kemana nih sama pasangan nih? Ya misalnya kayak nonton kali ya. Yang kayak gitu kali di time. Ya. Atau enggak di nanti kalau kalian tuh kayak ngobrol gitu loh. Misalnya jalan kemana gitu kayak cuman jajan doang terus misal ke coffee shop lah ya kalau sekarang. Terus di situ tuh Ya. ngobrol banyak banget sampai berjam-jam, itu seru banget gitu bertukar pikiran. Menurut gua oke sih. Ya. Enak banget gitu loh kalau buat quality time tuh. Ya, untuk para pekerja lagi ya, kan dia capek, Iya penat, benar. butuh banget cerita gitu. Gimana kabarnya hari ini, gini-gini. Ya gimana kabarnya hari ini? Ada cerita apa hari ini? Mungkin ya kalau yang LDR susah ya quality time-nya Nah, gitu kayak banget. virtual. Selanjutnya ada receiving gift ini Aul. Nah, ketika orang mendengar dengan jenis love language ini, mereka akan cenderung berpikir tentang kado yang mahal. Namun, orang yang dengan love language ini tidak membutuhkan hadiah yang menengah atau mahal ya. Orang dengan bahasa cinta receiving gift kebanyakan tidak melihat hadiahnya, namun akan menghargai usaha kamu dalam memilih hadiah tersebut. Waktu yang kamu luangkan untuk memilih hadiah yang khusus untuknya akan membuat merasa bahagia di matamu. Apa coba Aul pernah dikasih apa aja? Ya ada lah ya something. Tapi Ada. menurut gue nih ya, receiving gift ya, itu tuh Ya, banyak orang yang berpikir gitu loh. Kalau ya. yang visi apa kopi sih, sorry. Kalau yang love language-nya itu gitu. Padahal hal gitu nggak sih kalau ngasih hadiah mungkin kayak Ya. dikasih bunga dari taman aja nih di rumah itu tuh kayaknya udah seneng banget gitu loh, tandanya si pasangan ini tuh suka gitu loh, ada effortnya gitu loh, yang ngerasa diberi mau ya nggak pingin buat ngerepotin orang lain gitu, mau juga yang kayak dikasih sesuatu gitu, tapi kalau dikasih kecil apapun tuh bakalan emang menghargai gitu. Tapi Aul pernah dengar gak? Katanya sama pasangan itu nggak boleh ngasih kaos atau baju gitu. Tapi nanti Hah, akan kenapa? bakal, bakal putus hubungannya nggak lama gitu habis itu. Itu banyak banget emang barusan banget ini ya teman-teman Niki pernah kayak gitu, pernah dikasih baju atau jam tangan lah ya buat kebutuhan dia sehari-hari atau parfum apalagi itu nggak boleh sebenarnya katanya. Ya gue baru tahu Iya, malah. makanya itu kok bisa gitu, itu benar atau enggak gitu ya. Makanya ini receiving masuk receiving gift, cuman gimana ya untuk hati-hati aja mungkin di sana. Misalnya di sini di kalangan uh, yang pemuda di sini, yang perpasangan di sini, pada gitu semua. Udah bisa mau putus, pokoknya Berarti pokoknya nggak lama lah. antisipasi lah ya. Iya, kasihlah kayak misalkan apa ya, mending bunga gitu, coklat gitu ya, yang buat si ceweknya itu lebih. Atau mentahannya kali ya. Kalau mentahan sih, boleh boleh boleh. Ya kan enggak baju, enggak Ya, terus lagi parfum kan tahan gitu. ya lebih Lebih banyak kan menghargai. mungkin dapat. Terus juga ada action of service. Nah ini nih cewek-cewek pengen banget kayak gini nih. Action of service-nya mana? Ininya mana? Waduh. Nah,
dengan love language. Bukan gitu ya, dibukain Iya. tutup botol, padahal kalau di rumah mah angkat galon di kuat tuh cewek, tapi di depan cowoknya mah buka botol aja nggak bisa. Kayak gitu tuh ya, observis. Tapi yang itu tuh physical touch, ada kan satu lagi. Iya, ada lagi terakhir physical touch. Action of service yang menurut Apa tuh? Aul banget apa tuh, kayak misalkan dielus atau digenggam tangannya atau apa? Eh, Ya, action of service. kalau itu tuh Ya, misalnya ibu dibawain tasnya, gue pernah tuh ketemu sama cowok, dan itu tuh gue maksudnya gue bisa bawain barang itu gitu, dan tanpa diminta gitu loh. Terus dia kayak coba sini, oh gue bawain barangnya, langsung diambil barang. Kayak wow, gue kayak baik banget, jiwa ekor service gue kan menggebu-gebu juga. jadi apa ya, kayak cewek itu treat like a queen gitu kan. Diperhatiin. Iya, kayak diratukan gitu. Silahkan Iya nyanyi. bener. Mau bukain pintu ya, mau masuk mobil, Iya. bukain gitu. Wah, emang sih, emang ini perlu banget ya, kalau buat cewek-cewek perlu banget, makanya banyak yang salting sama action of service. Iya, cewek-cewek tuh baper kalau digituin. Ya, bener Hal-hal banget. sederhana dibukain pintu ya, terus kayak udah dikasih apaan gitu. Ya, seneng Ya. banget. Tapi action of service sama physical touch hampir-hampir nggak sih? Touch tuh menurut gue yang kayak misalnya lo dielus gitu kepalanya. Yang Ya, berantakin rambut. Apa sih yang dielus rambutnya, yang berantakan hatinya gitu. udah. Iya, iya, Itu kan. iya, iya, Masa iya. bukan pegangan tangan. Kan kalau physical touch tuh lebih kayak bersentuhan ya, fisik gitu. Iya. Atau enggak kayak dipeluk kayak gitu biasa. Terus ya, sebenarnya nih ya, yang dari menurut Aul, love language itu penting gak sih buat hubungan tuh? Menurut gue penting, penting banget. Jadi Kenapa? kalau apa ya, kita jadi tahu apa yang dimau sama pasangannya gitu. Kalau misalnya love language-nya act of service, ya nggak bakalan mempan mau dikasih kata-kata sebanyak apapun. Kalau pasangannya tuh love language-nya act of service gitu, dia tuh nggak bakalan bereaksi apapun gitu, kecuali kalau misalnya kayak kita bawain barangnya, terus kita bukain pintu mobil atau bukain pintu restoran atau apa. Wih, kayak ini banget ya, waiters gue. Atau dibawain tasnya gitu, dibukain tutup botol atau hal sederhana deh kalau begitu. Jadi kata atau disentuh pakai physical touch ya nggak bakalan bereaksi apa-apa gitu. Makanya penting banget buat kita tahu pasangannya gitu loh, jadi kita bahagia. Terus kalau misalkan love language itu, misalkan sekarang kan banyak tuh Q&A di Instagram gitu kan. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih nanya-nanya ke publik gitu tuh, love language-nya apa gitu? Sebenarnya Sekarang boleh nggak sih jadi nanya-nanya ke masalah publik? tabu nggak sih, kayak orang-orang tuh sering banget kan nanya love language lo apa gitu, malah Iya, iya. jadi share gitu loh, jadi sharing ya love language gue ini, terus iya gue juga sama kayak gini, reaksi lo gimana sih, jadinya sharing gitu, jadi rasain tuh ya di compare lah ya. Kalau menurut gue sih, kalau misalkan ada nanya gitu, misalkan action of service gitu, nanti ketahuan kan si cewek itu action of service gitu love language-nya. Nah banyak cowok buaya-buaya di sana ya gitu, langsung wah gini-gini, wah sini tuh ternyata action of service ya gini-gini gitu kan. Jadi sebenarnya boleh nggak sih love language itu gitu kan, makanya suka ditanyain, ih apaan sih kayak gini-gini katanya, harus banget gitu tahu gak? Sebenarnya privasi nggak sih atau enggak? Kalau sih kalau diumbar-umbar banget yang kayak sedikit-sedikit
Instagram gitu kayak gue nih love language itu jatuhnya kecaper sih ya, Iya. bukan informasi. Kalau masalah nanti bakalan ada cowok-cowok yang kayak dia love language-nya of service loh gitu, dia mau kasih misalnya service terbaik gitu, ya itu kan terserah orang lain gitu loh. Kalau emang nih ceweknya masih ya nggak apa-apa dong, jadi Nah, ini deketin kan sama cewek lain. sebenarnya mah love language ini bukan untuk pasangan, teman, atau keluarga kan ya. Tapi ada juga Iya, love language buat diri sendiri. Oh, kayak gimana tuh? pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Enggak, gue baru dengar malah. Nah, kalau word of Maksudnya language kan makasih kepada diriku yang sudah sampai sini gitu, udah berjuang, atau ini semangat terus ya diriku. Itu apresiasi ya, buat diri sendiri. ya. Terus quality time gitu. Kayak meditasi lah, quality time Oh, dengan jadinya diri me sendiri. time gitu, Ya, me kayak time nonton dengan diri. drakor seharian gitu. Tuh kemarin tuh ada teman kita namanya Wira. Gue Kenapa tuh? ketemu di 21 dia lagi nonton. Sama siapa Wir? Sendiri. Nah, itu dia me time dengan diri sendiri kan gitu ya. Emang Ih, kadang diri main sendiri aja serasa enak amat ya seru, gini-gini. seru banget. Dan gue Emang pernah tahu nonton sendirian gitu, pernah? Gimana tuh gimana? pernah. Dan yang gue rasain ya seru aja, meskipun kayak awalnya tuh ngerasain ya kalau dari rumah, aduh kayaknya bakalan aneh banget deh kalau gue main sendirian. Ternyata waktu udah dijalanin, ya udah enjoy aja. Toh orang lain juga nggak tahu gitu kan, nggak kenal juga sama kita gitu. Dan Iya. gue nonton beli tiket sendiri kayak diliatin sama mbak-mbaknya. Gue tuh waktu itu nonton apa ya, gue lupa. Pokoknya sih kayaknya tuh film yang harusnya nontonnya bareng pasangan. Tapi gue malah nonton sendiri. Gue kelihatan banget jomblonya waktu itu. Dua Terus kan. Tapi nah, seru loh buat me time diri sendiri tuh. Kayak seru makan banget. sendiri. Iya. Kadang juga ya eh keluarga ngajak gitu ke suatu wisata, Apa? kan kayak Citaman gitu ya. Kalau di daerah Pandeglang ada Citaman. Itu pasti keluarga tuh ngumpul gitu kan. Ayo ke sini, ayo ke sini, ayo ke sini. Nah, sedangkan Niki sendiri gitu ya, itu mojok gitu di tempat yang nyaman. Udah gitu lihat pemandangan sendiri aja, orang lainnya pada misalkan pada berenang gitu. Ini mah enggak, pada ngeliatin gitu. Mendus. Itu enak banget sih, sumpah ini enak banget gitu. Iya Kayak kan? penat hilang gitu. Iya bener. Kayak menikmati waktu sendiri Iya, gitu. bener. Kayak Terus ada berasa diskusi sama diri sendiri gak sih? iya gitu. Kayak apa Mau yang mau yang yang gitu. dimauin sama diri ini. Iya. Terus ada lagi receiving gift. Nah, kalau receiving gift itu apa ya? Contohnya kayak self reward gitu loh. Oh iya, Safri. Self reward kayak alhamdulillah udah bisa ngebelin ini gitu pakai uang sendiri. Alhamdulillah udah bisa beli mobil gitu. Mobil bisa beli beli apa ya, emas dan lain-lain itu Beli udah self emas. reward banget ya sih gitu. Gue kadang beli boba udah ngerasa self reward banget tuh ya. Ya Kita ampun. iya self reward ya. Iya, kayak beli boba tuh kayak ya ampun, awal akhirnya beli boba. Ya, sebenarnya sederhana aja sih. Self reward tuh yang gak harus mewah banget nggak sih? Iya sih, nggak usah harus beli, kayak beli cilor aja sebenarnya udah self reward gitu. Iya, kalau emang awalnya emang mau banget gitu sama tuh killer. Kayak Kayak bisa reward jajan gitu ngabisin duit gitu kan. Ya ampun, ngabisin duit nyarinya setengah mati, ngabisinnya setengah sadar. lupa udah habis. Iya, udah habis galau. Ya lah ya habis. Gajian self reward lagi. Waduh, poya-poya lagi. Aduh, foya-foya berkedok self reward sih kalau itu.
sebenarnya yang terakhir ini bingung juga sih, action of service dan physical touch buat diri sendiri itu apa ya? Kalau Aul ada nggak kalau buat diri sendiri? Act of service buat diri sendiri, tapi agak susah nggak sih? Biasanya kalau act of service kan melayani, Iya, berarti kita melayani diri sendiri gitu. Misalnya apa ini? Aku kayak bingung angkat juga. galon untuk diri kita sendiri. Iya nggak sih? Wah, itu sih karena emang nggak ada bantuan ya, angkat galon di rumah nggak ada orang lain gitu. Karena kebutuhan ya udah Iya, masuknya. itu jadinya suatu kebutuhan ya. Ya oke. Physical touch apa ya? Ya Ngelus masa menyentuh diri sendiri. mungkin nggak tahu ya. Kalau misalkan dua ini agak agak sulit sebenarnya apa ya? Iya, kayaknya kalau ini harus dibantu sama pasangan ya sih. Kita bisa Iya. bantu sama orang lain. Kalau ini kan harus banget kita harus punya inilah soulmate lah ya. Iya, benar. Nah dari kelima ini yang favorit Aul tuh apa tadi tuh? Gue kebetulan word affirmation sama act of service sih. Oh nggak pakai ini ya, physical attack ya? Oh enggak. Enggak. Tapi itu setiap hari sih. Physical attack, Physical physical attack. knockdown gitu ya. Iya. Physical fight. Berantem mulu kan. Berantem mulu. Nih kita berdua nih berantem mulu. Karena Kenapa iya, nih? iya bener banget. Emang kayaknya love language kita kalau berdua itu physical attack sih. Ya physical attack gitu. Wah pokoknya bonyok-bonyokan, nangis-nangisan baru selesai. Nggak bohong, Pokoknya bercanda. kalau sebelum ada yang nggak selesai gitu, nggak Itu kelar masa kelar masalah. itu mah sama adik, kalau sama teman sih jangan ya. Nanti Iya sih. putus nanti hubungan kalian. Jangan, physical attack itu bahaya. Berarti bener dong kalau sama Andi tuh sebenarnya ada itu ya love language juga. Love language Ada, physical attack gitu. Kayak dulu ada tuh Pak. rebutan remote nggak sih, remote TV? Rebutan remote udah gitu. Nyuruh-nyuruh Iya, itu act of service yang di ini sih dipaksa. yang dipaksa itu. Iya, Ayo bro, masukin galon. iya, iya. Itu mah kayak Romusa nggak sih? Iya. Nah, Kerja paksa, kerja Rodi. nah, itu dia ya, teman-teman semua. 5 macam love language yang perlu kamu kenali dalam lebih dalam gitu. Memiliki bahasa cinta yang berbeda juga tidak berarti kamu tidak cocok. Yang terpenting adalah bagaimana kamu dan orang yang kamu kasihi mengkomunikasikan bahasa cinta dengan satu sama lain. Jika kamu ingin menyenangkan orang lain, kamu bisa memberikan coklat atau kartu ucapan untuk membuatnya merasa terapresiasi. Sampai sekian pembahasan love language kita. Kita tutup dengan alhamdulillah dan assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin.